mau bahas mengenai Wuling Alphard, sebuah compact SUV yang cukup menghebohkan Indonesia. Bagaimana tidak? Saat muncul harganya mulai hanya 200 jutaan. Pasar langsung heboh dan langsung, wah nyari lah mobil ini, pengen cari tahu tentang mobil ini. Tapi banyak kekurangan yang katanya, apakah benar kekurangan itu? Saya Kelly untuk Project G. Kekurangan yang pertama adalah tenaga mesin dari N15 yang kurang responsif. Tampaknya lebih ditujukan untuk efisiensi bahan bakar nih. Ya emang setelah saya coba, mobil ini walaupun saya pakai mode S ya, emang agak lemot sih, emang bener gitu. Jadi gimana cara solusinya? Mungkin harus pakai bensin yang oktannya lebih tinggi. Menurut saya itu akan membantu ya. Cuma karena mobil ini settingannya dibuat irit, jadi kita harus mengerti kenapa dibuat mesinnya seperti itu. Mungkin bahasanya bukan lemot, tapi mungkin lebih ekonomis ya. Yang kedua, umumnya kendaraan saat ini lebih banyak mementingkan posisi driving yang ekonomis, di mana salah satu fitur yang mendukung adalah fitur teleskopik. Sayangnya pada Wuling Alphard ini belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Kalau menurut saya sih ya nggak penting-penting amat juga sih, yang penting bisa tilt steering ya. Kalau teleskopik itu kan kalau kita maju mundur itu kan agar bisa disesuaikan dengan cara kita berkendara. Untuk saya nih no problem, karena di sini bangkunya bisa kita set untuk turun dan kita bisa set untuk naik. Jadi kalau menurut saya teleskopik ngaruh apa enggak? Kalau buat saya sih enggak. Nomor 3, di mobil zaman now seperti HR-V serta Raize yang menggunakan transmisi CVT biasanya sudah dilengkapi dengan pedal shift. Namun pada mobil Alphard ini belum ada. Kalau menurut saya sih ya memang nggak pedal shift, tapi sudah Tiptronic. Saya tinggal pindahin ke sini, terus di sini berubah jadi M dan kita bisa naik turunkan. Yang terakhir adalah brand image dan resale value. Kalau ini sih saya setuju ya. Wuling walaupun sekarang sudah investasi besar sekali di Indonesia, cuma dia tuh kena getah dosanya motor Cina zaman dulu ya. Jadi semuanya yang dibilang barang Cina itu katanya jelek. Padahal sih sebenarnya enggak gitu ya. Tapi itulah pasar Indonesia. Jadi kalau misalkan mobil Cina itu dianggap tidak punya resale value yang baik. Apa yang terjadi? Jadi semua mobil Cina itu rata-rata kalau dijual itu harganya akan turun ya. Berbanding terbalik dengan mobil Jepang misalnya yang memang resale value-nya itu akan bertahan dengan baik. Tapi kalau menurut saya ini hanya masalah waktu sih. Kalau Wuling dalam perjalanan waktu bisa membuktikan GR aja nih. Bisa membuktikan kalau memang servisnya itu baik. Bisa diulang. Batalkan. Ya jika dalam seiring waktu Wuling bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia kalau memang akan selalu di sini, tetap investasi, tetap promosi, dan yang pertama itu yang paling penting tuh after sales ya. Jadi jika after salesnya itu bisa dijaga dengan baik, spare partnya banyak, itu otomatis akan mengkerek kepercayaan rakyat Indonesia ya. Tapi memang itu butuh waktu sih ya, nggak bisa cepet. Menurut saya dari awal Wuling itu ada di Indonesia hingga sekarang itu sudah banyak sekali yang memperbaiki banyak sekali brand image, kayak contohnya logonya. Nah logonya sekarang ini udah silver, kalau dulu kan merah. Jadi kalau menurut saya sih ini perubahan yang oke banget. Kalau tadinya merah sekarang silver gini, jadi benar-benar disesuaikan dengan keinginan masyarakat Indonesia. Dan ini dengan adanya investasi besar dan kita lihat pabrik Wuling di Cikarang tuh gede banget ya. Jadi kayaknya kita nggak perlu khawatir sih, kayaknya Wuling is here to stay. Oke, saya coba untuk gas sedikit. Ya, memang kenyataannya memang tarikannya memang kurang ya. Jadi mungkin jualannya mobil ini tuh lebih ke kenyamanan ya. Emang nyaman banget sih mobilnya. Emang dalamnya tuh rasanya kedap. Setirnya, oke, saya coba setirnya dulu. Apakah responsif? Ya, setirnya cukup responsif kok, oke. Ya, udah dikendalikan. Ya, coba sekarang saya rem. Ya, remnya pakem, oke. Karena saya pakai tipe X ini memang yang paling tinggi, jadi remnya itu 4-4-nya udah cakram. Jadi kalau saya rem sih langsung pakem banget gitu. Ya dengan adanya fitur zaman now seperti saya di sini kalau saya lihat di setirnya tuh ada cruise control, ada adaptive cruise control ya, terus ada collision mitigation, jadi dia akan mendeteksi mobil yang lewat di kita. Di sini ada sensornya sih ya, jadi kelihatan kalau mobilnya lewat, ada mobil di depan kita,
Terus kalau misalkan kita lagi malas keluar kota, ini ada adaptive cruise control ya, jadi dia akan menyetir sendiri dengan lane assist, jadi kita hanya tinggal duduk aja ya. Tapi memang nggak 100% otonomous belum, tapi dengan ADAS mobil ini yang tipe iX ya itu menambah value ya dengan cukup baik. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Buka sunroof. Maaf, bisa diulang? Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Memang buat beberapa orang fitur seperti tadi itu seakan-akan kita leap ke masa yang akan datang. Tapi ya tidak semua orang seperti itu ya. Kalau kayak saya sih, saya lebih senang menekan tombol untuk nyalain AC. Karena memang setiap perintah yang kita berikan itu tidak semua dia tahu ya. Tidak semua dia kenal, dikenal oleh sistemnya Wuling. Jadi mungkin ya hal-hal tersebut tidak selalu digunakan dalam berkendara. Kayak misalkan kita buka kaca ya kan, enakan kita langsung buka gitu ya kan. Karena apa? Karena memang lebih cepat sih. Tapi itu adalah fitur-fitur yang nice to have. Oke, ada 3 macam Wuling Alphest. Ada yang SE, yang manual, terus ada versi CE, dan paling tinggi ini adalah iX. Ketiga mobil ini bedanya sekitar 50 juta ya. Yang paling murah mulai dari 200-an hingga yang paling tinggi itu di 295 juta. Pilih yang mana? Nah, kalau memang kita ingin experience semua kelebihan dari sebuah mobil Wuling dan kita ingin experience interior Wuling yang sangat nyaman ya, kalau saya mungkin ambil yang tipe paling tinggi ya. Cuman karena mobil ini sekarang saingannya di kelas ini tuh cukup banyak, ada Grand Vitara, yang penguasa pasar ya pasti Honda HR-V ya, terus juga ada Omoda 5. Dan saya dengar akan ada beberapa mobil lagi yang akan masuk tahun ini untuk meramaikan kelas compact SUV. Bagaimana posisi Wuling Alphest? Kalau menurut saya Wuling ini yang pertama nih ya, yang bikin mobil ini sangat menarik itu desainnya. Desain mobil ini itu sangat keren ya, nggak cuma keren ya, tapi sangat keren. Di antara semua mobil Wuling yang sudah masuk di Indonesia, termasuk Almas ya, yang paling mahal menurut saya Alphest itu punya desain paling oke, karena desainnya itu tidak terlalu besar dan ground clearance tinggi dan punya garis-garis yang lurus ya, dengan grill di depan yang menurut saya itu sangat modern dan gagah gitu. Jadi mobil ini pertama daya tariknya itu adalah dari desain. Nah, kedua dari kenyamanan. Mobil ini sangat nyaman. Saya nggak tahu ya kalau tipe di bawah ini, karena soft touch yang ada di sini itu semuanya katanya nggak ada, terus juga tidak ada ADAS-nya, terus juga lampu di area nggak ada, terus masih halogen. Saya pun belum experience ya, kita bisa bayangin ya. Nah, itu di harga 250 juta. Nah, di harga 250 juta itu kita ada WRV dan Rise juga Rocky ya. Nah, dalam hal ini yang benar-benar head to head ya, maksudnya dalam harga ya, itu mungkin WRV ya. WRV juga Honda kan oke ya, desain WRV cukup oke, dan dalamnya juga cukup nyaman. Yang RS juga dalamnya kalau menurut saya nggak kalah. Jadi mungkin Anda bisa pilih mobil yang memang benar-benar value, atau yang benar-benar dari kegunaan itu Anda bisa gunakan keseharian sesuai apa yang memang Anda inginkan. Kalau memang Anda ingin mobil yang keren, ini mobilnya keren sih menurut saya. Jadi kalau misalkan Anda ingin tampil keren itu beda gitu ya. Terus mobilnya baru, dan namanya Wuling itu kan dia banyak sekali promosi. Jadi Anda, kalau menurut saya, untuk mendapatkan mobil Wuling itu akan jauh dipermudah ya. Misalkan kita ingin leasing atau kita ingin ada bentuk-bentuk promosi, kalau menurut saya Wuling akan jauh lebih mudah dibandingkan kita mendapatkan mobil merek lain. Jika dibanding harga, ya sekarang pemimpin pasar ya, kita ngomong HR-V itu untuk yang tipe SE itu sekarang hampir 400 juta ya, 375 juta. Sama mesinnya seperti ini, 1500 cc. Sama juga ada roofnya, dan dalamnya juga cukup nyaman. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan penguasa pasar, dalam hal ini HR-V, mobil ini sih sangat value ya. Itulah tadi beberapa kekurangan Wuling Alphest. Anda setuju nggak mas saya? Kalau nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada Wuling Arista Kalimalang yang telah memberikan kita kesempatan untuk review Alphest. Oke, saya Kelly untuk Project G. Sampai ketemu lagi.